Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Suara saya bisa direspon nggak? Bisa, Ibu. Suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Cukup jelas. Terdengar suara saya? Terdengar, Ibu. Oke. Ini kurang berapa mahasiswa lagi? Ditunggu sampai 15 lebih 15 menit ya. Kalau lebih itu langsung kita bahas resepnya ya. Baik, Ibu.
langsung kita mulai aja ya. Resep pertama. Ayo siapa yang mau saya screen atau saya panggil aja? Saya Ibu sebentar. Jangan. Yang lain sambil dikoreksi ya, sama dicocokin. Oke, silakan dipresentasikan. Pada resep 4, pertama ada kelengkapan resep. Yang pertama tanggal pembuatan resep, 2 SIP dokter, 3 nama pasien, 4 umur pasien, 5 bagian dokter. Yang ketiga ada resep standar, sama resipe Cevat 500 mg per kapsul. ISO volume 52 halaman 112. Yang kedua ada resipe fenobarbital atau luminal. Mengandung fenobarbital 30 mg. Kita bahasnya per halaman ya. Coba yang tadi kelengkapan resep. Kelengkapan resep di sini yang kosong itu yang bagian mana? Kalau bagian dokter di situ kan ada centang ya. Kita lihat dari atas dulu. Dari atas di situ kan kopnya rumah sakit. Terus kemudian di bawahnya kan ada 2 apotek ya. Apotek rumah sakit Dr. Husada sama apotek luar. Berarti itu harus ditanyakan. Sebentar, saya tanya, kelompok ini tanya ke kelas lain yang sudah praktikum atau belum? Datanya belum atau enggak dikasih tahu? Biasanya kalian itu tanya ke kelas yang sudah praktek. Jadi kesalahan kalian nanti minimalis. Ya. Jadi di kelengkapan resep ini yang ditulis adalah yang belum ada di dalam resep atau yang masih kosong di dalam resep. Kayak misalkan yang dari atas berarti kan apa dulu? Apotek yang dikehendaki. Jadi kelengkapan resep nomor 1 adalah apotek yang dikehendaki dulu. Dari mana? Dari atas. Di situ kan ada 2 apotek. Apotek rumah sakit Dr. Husada sama apotek luar. Ya, ada 2 apotek. Kan ambigu ini. Nah, kalian mau nebus di mana? Apotek Dr. Husada atau apotek luar? Itu nanti ditanyakan dulu. Ya, jadi kelengkapan resep itu adalah bagian yang kosong di resep, kemudian kalian minta ACC ke depan. Kalau misalkan ada 2 pilihan, berarti kan kalian minta izin ya, yang mau dikehendaki di dalam resep itu nanti apa? Itu adalah bagian yang ada di kelengkapan resep. Terus, jadi ditulis ya, yang pertama bukan tanggal pembuatan resep, tapi apotek yang dikehendaki. Terus kemudian yang kedua, di bawahnya, dokter sudah ada, bagian sudah ada, status pasien juga sudah disurat, berarti sudah ada, tidak perlu ditanyakan. Terus bawahnya lagi, tanggal penulisan resep, bukan tanggal pembuatan resep. Ya, tanggal penulisan resep. Terus, bawah lagi, tolong digeser. Nah, di sini yang belum ada adalah tanda tangan dokter. Di kelengkapan ini kan belum ada atau tanda tangannya. Jadi berikutnya yang ketiga tanda tangan dokter. Kemudian bawahnya lagi apa? Nama pasien. Bawahnya lagi apa? Umur pasien yang kosong. Ya, yang kosong ada itu. Terus kemudian bagian bawahnya lagi. Nah, di sini resepnya kan ada Cevat, ada luminal, ada pH core, vaksin. Di sini kalian diminta untuk membuat sediaan kasus itu DTD nomor 11. Kalian disuruh membuat kapsul sebanyak 11. Nah, Cevat di situ kan Cevat di situ dia cuman setengah, ya kan? Setengah. Dia satuannya kan di bawah, coba geser ke bawah. Di resep standar. Nah, Cevat di situ kan ada 2. Jadi kalau dia
bilangnya ISO cuman satu kekuatan. Nanti dicek di literaturnya. Jadi sifat itu ada dua kekuatan, ada 250 sama ada 500. Jadi di kelengkapan resep nanti ditulis ya, kekuatan sifat yang dikehendaki itu 250 atau yang 500 miligram. Jadi sifat di resep standar ini nanti itu ada dua. Silakan dicari literaturnya. Yang punya buku silakan difoto. Biar temennya nyontoh ya. Sifat di sini ada dua kekuatan. Jadi ada 250 sama ada 500 miligram per kapsulnya. Nanti direvisi ya. Jadi resep standarnya ada sifat, kemudian di bawahnya ada R, kemudian isinya ada cefadroxil 250 sama 500 mg. Terus bawahnya lagi nanti ada luminal, kemudian phenobarbital ya. Isinya apa? Jadi tiap tablet dia mengandung phenobarbital gini. Nah, itu bisa dilihat di formularium nasional. Terus kemudian bawahnya lagi ada pH klor. pH klor belum masuk ya. pH klor itu juga ada resep standarnya. Jadi R, kemudian di bawahnya ada apa? Chlorpheniramine maleas 4 mg per tablet. Terus bawahnya lagi bromhexin. Resipe bromhexin HCl 8 mg per tablet. Ini belum lengkap ya. Silakan nanti dilengkapi. Ada yang mau ditanyakan? Kita bahasnya per lembar aja. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Ibu. Oke, kalau belum ada, besok saya nggak mau tahu ya, pokoknya sudah direvisi. Sudah bukan ini lagi. Lanjut ke halaman berikutnya. Yang pertama ada sifat pemberian serbuk hablur putih atau hampir putih. Kelarutan sukar larut dalam air, praktis tidak larut dalam etanol, dalam kloroform, dan dalam eter. Referensi FI 4 halaman 1515. Yang kedua ada luminal tablet, pemberian hablur atau serbuk hablur putih tidak berbau, rasa agak pahit. Kelarutan sangat sukar larut dalam air, larut dalam etanol 95%, larut dalam eter, dalam larutan alkali hidroksida, dalam alkali karbonat, agak sukar larut oleh kloroform. Khasiat hipnotikum sedativum. Referensi FI 3 halaman 481. Yang ketiga ada pH klor, pemberian serbuk putih hablur tidak berbau, rasa pahit. Pemberian larut dalam 4 bagian air, dalam 10 bagian etanol 95% dan dalam 10 bagian kloroform. Sukar larut dalam eter P. Khasiat antihistaminikum. Referensi Farmakop Indonesia edisi 3 halaman 153. Yang keempat ada bromhexin, pemberian serbuk hablur putih tidak berbau, kelarutan mudah larut dalam air, larut dalam etanol, dan dalam kloroform, agak sukar larut dalam eter dan dimbenzen. Referensi FI 5 jilid 1 halaman 325. Permasalahan yang pertama, luminal tablet, pH klor, dan bromhexin berbentuk tablet, sedangkan sediaan yang diminta bentuk kapsul. Penyelesaiannya digerus sampai halus terlebih dahulu. Yang kedua, luminal tablet dan pH klor memiliki dosis maksimum. Penyelesaiannya dihitung sesuai umur pasiennya. Yang ketiga, luminal merupakan
golongan psikotropika, penyelesaiannya, maka pada resep luminal digaris bawahi warna biru. Oke, saya bahas coba ke atas. Monografi bahan. Di sini kan ada keterangan nama bahan obat, pemerian, kelarutan, khasiat, dan referensi. Ya. Nah, terkait pemerian, ini kan sesuai dengan yang kalian ambil itu nanti apa. Coba dilihat di judul kalian, nanti dibaca di buku petunjuknya ya. Jadi buku petunjuk itu bukan untuk disimpan, tapi dibaca. Jadi kita membuat resep itu berdasarkan judul. Ya, judul kalian kan tentang tablet, ya. Jadi pemeriannya sudah bukan sebuah blur kayak kemarin lagi. Jadi nanti pemeriannya itu bentuknya apa? Kalau misalkan tadi sifat di atas ya, di atas di kelengkapan resep, di resep standar. Dia kan bentuknya tadi kapsul. Berarti ya pemeriannya dia bentuknya kapsul. Terus kemudian untuk larutannya kapsul itu seperti apa? Silahkan dicari khasiatnya seperti apa. Ini masih kosong ya. Dia itu punya khasiat. Referensinya apa? Terus luminal. Luminal juga kayak gitu. Luminal dia bentuknya tablet berwarna putih. Berarti ya nulisnya bentuknya pemeriannya tablet berwarna putih. Semua tablet itu pasti sukar larut di dalam air. Ya, jadi nanti kelarutannya cukup ditulis sukar larut di dalam air. Khasiatnya sebagai apa, referensinya apa, silahkan nanti dicari. Ya, terus pH klor sama, dia bentuknya tablet warna kuning, CTM. Kalian kan tahu CTM ya, bentuknya apa? Tablet, ya ditulis tablet. Kalau bentuknya hablur ya ditulis hablur, kalau bentuknya tablet ditulis tablet. Karena di tema kalian nanti yang kalian bahas itu tentang tablet. Jadi pemerian di sini nanti disesuaikan dengan bahan yang kalian ambil. Nah, bahan yang kalian ambil besok otomatis dia bentuknya tablet. Tablet itu ada di rak belakang. Rak kotak kecil di mepet di tembok. Ya. Ngambilnya di situ. Terus Bromexin juga sama. Dia bentuknya tablet. Warnanya apa? Yang kalian ambil besok apa? Itu disesuaikan dengan yang ada di lapangan. Atau enggak bisa browsing lah. Ya, HP-nya kan sudah canggih semua. Jadi nggak perlu ditulis panjang kayak gini. Lanjut bawah. Terus kemudian penyelesaian sama permasalahan, ya. Di sini tadi kan kalian diminta untuk membuat sediaan sediaan kapsul. Kalian diminta untuk membuat sediaan kapsul. Otomatis kalau bentuknya tablet itu kan harus dulu. Kalau dia bentuknya kapsul, otomatis kan harus dikeluarkan dari cangkang kapsul dulu. Itu menjadi suatu permasalahan. Jadi permasalahan yang pertama adalah sifat dia bentuknya kapsul, maka dikeluarkan isinya dari cangkang kapsul. Ya, jadi dari atas. Terus kemudian sifat merupakan golongan antibiotik, maka harus diminum sampai habis sehingga dipisah obat-obat yang ya karena dia antibiotik, makanya dia besok meracik dipisah. Jadi kalian membuat dua kapsul. Yang satu isinya cuma sifat, kemudian yang satu isinya adalah gabungan. Ya, terus kemudian luminal pH klor Bromexin dia berbentuk tablet. Maka harus digerus sampai halus. Berikutnya di bawahnya ada luminal dia golongan psikotropik maka digaris warna biru. Berikutnya di bawah sifat luminal pH klor Bromexin dia jumlahnya tidak utuh maka dilakukan pengenceran menggunakan laktosum. Cara pengenceran seperti apa bisa dibuat di buku petunjuk praktikum. Di situ ada penyelesaian dan permasalahan. Jadi ada 5 permasalahan. Jadi yang pertama sifat bentuknya kapsul tadi, maka dikeluarkan dulu. Kemudian berikutnya dia merupakan golongan antibiotik, maka diracik terpisah. Kemudian luminal pH klor Bromexin dia bentuknya tablet, maka digerus dulu.
luminal merupakan golongan psikotropik, maka digaris biru. Sifat luminal pH berbensin, maka dilakukan pengenceran. Dia nanti penimbangannya utuh. Tapi nanti dilihat dulu, karena besok itu kan ditanyakan yang diminta itu kekuatan yang berapa. Jadi untuk perhitungannya itu menyesuaikan. Ya, yang diminta karena tadi di kelengkapan resep yang diminta 250 atau 500 itu besok menyesuaikan untuk perhitungan. Jadi untuk perhitungan sifatnya di bawah itu nggak usah dihitung dulu, kalian bikin oret-oretan aja dulu. Kalau sama, kalau misalkan 250 berarti kalian ngambilnya lah. Tapi di situ keterangannya kan sudah ini sih, sudah pasti ya, kan ngambilnya setengah. Berarti kan setengah dikalikan karena ada DTD, berarti dikalikan numero. Resep ada DTD dan tidak ada DTD itu beda ya. Tolong diperhatikan ada DTD dan tidak ada DTD. Kalau ada DTD berarti di dalam resep itu untuk satu kapsul atau satu bungkus. Tapi kalau di situ tidak ada DTD berarti itu untuk sejumlah numero. Di situ. Kan di lembar ini. Belum ada? Kalau belum ada lanjut. Lanjut perhitungan dosis ya. Perhitungan dosis kalian kosongin dulu karena besok menyesuaikan umur. Jadi tolong perhitungan dosis itu benar-benar dipelajari bagaimana cara menghitungnya karena di situ ada rumus ya. Jadi kalau misalkan di situ kan ada yang ada dosisnya adalah CTM ya, chlorpheniramine maleas. Chlorpheniramine maleas itu kan satu kali pakainya tidak ada, berarti kan strip per harinya ada 40 mg ya perhitungan dosis. Nah, itu nanti menyesuaikan umurnya. Berarti DP satu kali pakainya di strip, satu kali harinya, berarti kan menyesuaikan umurnya. Umurnya berapa sesuai dengan rumus yang ada di buku petunjuk praktikum. Jadi menghitungnya besok mendadak. Kalau hanya untuk latihan, silakan dihitung. Terserah, mau pakai umur 18, mau pakai umur 20. Silakan belajar menghitung. Ya. Terus kemudian terkait dengan penimbangan, di sini setengah dikalikan 11. Setengah dikalikan 11. Kalau yang diminta di dalam resep itu kan setengah. Tapi kan kekuatannya ada 2. Ya kalau kekuatannya cuma 1, maka langsung dikalikan numero. Tapi kalau kekuatannya ada 2, maka dihitung berdasarkan kekuatannya. Misalnya nih, yang ada kekuatannya 500. Sedangkan yang diminta itu kekuatannya ada 250 mg. Maka perhitungannya setengah kapsul dikalikan 250 per 500 dikalikan numero. Itu kebutuhan yang diambil ya. Ini besok kalau misalkan kekuatan sama apa namanya yang diminta itu sama. Tapi kalau nggak sama berarti menghitungnya kayak gitu ya. Terus pengencerannya silakan nanti dihitung ya untuk pengencerannya. Pengencerannya untuk sefat itu pengalinya 700 mg, bukan 500 ya. Kenapa kok 700? Jadi begini. Di resep itu tuh ada kekuatan sama ada berat. Di situ 500 kan kekuatannya. Kekuatannya kan ada 2 ya tadi ya, 250 sama ada 500. Kekuatan itu yang terkandung di dalam sefat. Jadi misalkan nih, paracetamol. Paracetamol itu kalau di kerdusnya, tulisannya kan 500 mg, ya. Itu artinya dia mengandung paracetamol 500 mg. Sama, sefat ini 500 mg. Dia mengandung sefatnya, cuman berat untuk satu kapsulnya atau satu tabletnya si paracetamol tadi, sama beratnya si sefat ini kan pasti lebih dari 500. Kenapa? Karena kan ada bahan-bahan tambahan. Ada pengisi, mungkin ya. Kemudian kalau misalkan tablet berarti ada pelicin dan lain-lain. Nah, itu kalau ketika kita total beratnya nggak mungkin dia 500, pasti lebih. Nah, pengenceran ini dia beratnya itu harus lebih dari si obatnya ini tadi.
Ya, jadi kita sepakati aja nanti untuk sefat pengencerannya itu dikalikan 700. Paham ya? Maksud saya paham ya? Jadi pengali ini dia itu harus lebih berat. Terserah mau 750, mau 800 boleh. Yang penting dia itu lebih dari berat si obat tadi. Karena kekuatannya 500, nggak mungkin dia beratnya 500. Pasti lebih. Entah 650, kita cari aman aja. Cari aman kita patokannya pakai 700. Ya. Terus kemudian terkait besok untuk menghitung kapsulnya pakai metode rules of seven ya, udah diajari ya. Nah, penambahan laktosum nanti kan kita pakai metode rules of seven untuk menentukan nomor cangkang kapsul ya. Penambahan laktosumnya besok itu sesuaikan yang ada di buku petunjuk. Misalkan kalian membutuhkan cangkang nomor 4 ya. Nah, cangkang nomor 4 di sana di lab ternyata nggak ada. Ya cari seadanya. Misalnya adanya nomor 2, adanya nomor 1, ya berarti kalian menyesuaikan. Menyesuaikan kalau misalkan beratnya dia masih kurang, berarti harus ditambahkan yang namanya laktosum. Paham ya dari sini? Terus kemudian untuk resep yang kedua, kan sefat ini diracik dulu. Kalau sudah berarti itu ini kan dimasukkan dalam cangkang kapsul, kemudian kan dipisah ya. Baru kalian meracik yang tadi luminal, kemudian apa tadi? Baklor, ya itu kan diracik sendiri. Nah, cara memasukkan ke dalam cangkang kapsul itu sama seperti kalian bikin puyer. Sama seperti kalian bikin puyer. Jadi setelah ketemu totalnya berapa, kemudian misalkan butuh SL ya ditambahkan SL. Kalau sudah kalian bagi secara visual. Kalian bagi secara visual, sudah baru dimasukkan cangkang kapsul 1/1. Ya. Itu cara pembagian kapsulnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum? Kalau belum lanjut bawahnya. Di situ kan ada bawahnya lagi. Yang luminal belum ya? Oke, nanti untuk yang luminal kita sepakati pengencerannya pengalinya 300. pH klor dia pengalinya 200. Untuk bromheksin pengalinya 250 ya. Silakan nanti dihitung dulu. Sudah? Kemudian kita masuk ke prosedur. Bawahnya. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada pertanyaan? Belum ada, Ibu. Oke, belum ada. Jadi untuk prosedur ini besok menyesuaikan ya pengambilannya karena tadi kekuatannya masih ditanyakan. Jadi menyesuaikan.
Kami terapkan timbangan mengambil 6 kapsul sefat, 5 iya. Iya, sudah. Prosedurnya sudah. Tapi nanti menyesuaikan dengan ini ya, perhitungan besok ya. Baik, Ibu. Oke, lanjut bawah. Nah, yang label etiket berarti kan etiketnya ada dua, ya, punyanya Cevat sama yang racian nominal Behakor sama Demexin. Jadi nanti ada dua, yang satunya itu berarti diminum sampai habis atau harus dihabiskan. Karena kan antibiotik, jadi harus diminum sampai habis. Kemudian label NI, oke, sinonim, bahasa Latin, ya sudah. Bawahnya, bisa pertama dari menanyakan, ada yang mau ditanyakan yang lain? Ini prakteknya kapan? Sabtu, Ibu, pukul 12.50 sampai 16.10. Sabtu. Iya, Ibu. Oke. Sudah? Tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, di-share pesan berikutnya. Izin submit, Ibu. Langsung saya koreksi aja ya, biar cepat. Turun dikit. Jadi naikkan ini. Nah, sudah. Saya ke bawah dikit. Yang kelengkapan set, kelengkapan, sorry. Kelengkapan set. Nah, di sini kelengkapan resep ya. Kelengkapan resep di sini kan kalau yang tadi untuk kopnya kop dari rumah sakit. Kalau ini kopnya kop apotik. Kalau kop apotik artinya ini adalah kopi resep atau salinan resep ya. Jadi besok kalian harus membuat salinan daripada ini. Nah, ini yang belum ada itu apa aja? Kita lihat dari atas. Dari atas tanggal. Tanggal di situ ada dua, tanggal dibuat, kemudian ada tanggal penulisan. Jadi ada tanggal penulisan resep, ada tanggal pembuatan kopi resep. Nama pasien, nomor pasien di situ masih kosong. Oke, itu ditanyakan. Terus kemudian parah belum ada. Terus tanda kopi resep. Nah, tanda kopi resep di bawah ini kan seharusnya itu ada tanda kopi resep. Tanda kopi resep nanti bisa dilihat ya di halaman belakang di buku petunjuk itu apa aja. Ada end date, ada date, iter, begitu ya. Nanti bisa dibaca. Nah, seharusnya di bawah ini tuh ada tanda kopi resepnya yang menandakan bahwa resep ini sudah dilayani atau belum, ya. Jadi kelengkapan resep ini ditambahkan tanda kopi resep. Berikutnya yang bawahnya adalah resep standar. Nah, kekuatan ini sih nggak usah ditanyakan. Kenapa? Lameson.
Lameson, satuannya kan miligram. Terus kemudian kekuatan ini kodikaf. Kodikaf satuannya sudah miligram. Itu tidak perlu ditanyakan. Yang ditanyakan itu kalau dia satuannya tablet, tapi di situ kekuatannya lebih dari 1. Itu baru ditanyakan. Itu berarti dihapus ya. Terus di sini mintanya bukan paraf, tapi tanda tangan. Kenapa? Di sini ada kodikaf. Kodikaf golongan obat narkotika. Jadi diingat-ingat ya, kapan minta paraf, kapan minta tanda tangan itu ada 2. Jadi kalau misalkan di dalam resep itu ada obat narkotik, psikotropik, sama prekursor, maka di kelengkapan resep yang dimintakan adalah tanda tangan. Tapi kalau selain itu, misalnya obat bebas, bebas sebatas, obat keras, ya, itu mintanya adalah paraf. Kalau kopnya apotek berarti mintanya paraf apoteker, tapi kalau kopnya di rumah sakit berarti mintanya adalah paraf dokter atau tanda tangan dokter. Bisa dipahami di kelengkapan resepnya? Berarti di sini langsung Saya tanda lanjut. tangan apoteker ya Ibu. Gimana? Berarti kelengkapannya itu langsung tanda tangan apoteker begitu. Ya, tanda tangan. Soalnya di sini golongan obat, jadi tanda tangan itu kalau di dalam resep, makanya kalian kenapa harus mencari golongan. Kalau di situ ada golongan narkotik, psikotropik, sama prekursor, maka yang diminta adalah tanda tangan. Tapi kalau yang di situ cuman obat bebas, bebas terbatas, obat keras, golongan kayak gitu, maka kalian mintanya adalah paraf. Lanjut. Nah, di resep standar. Nah, ini kan sudah bikin kopi resep nih. Date, artinya berarti kan sudah diserahkan semuanya. Nah, besok di kelengkapan ditanyakan ya, tanda untuk kopi resep yang mau kalian buat, ini itu apa? Sudah diambil atau belum? Jadi ditanyakan tanda kopi resepnya apa. Kemudian resep standar. Resep standar itu ada lameson. Lameson itu isinya adalah metilprednisolon 4 mg, 8 mg, dan 16 mg. Kemudian ada pH klor, isinya adalah klorpeniramin maleas 4 mg per tabletnya. Kemudian ada kodikaf, dia kodein fosfat 10 mg, 15 mg, dan 20 mg, sorry 20. Kemudian ada GG, GG di situ dia kekuatannya 100 mg. Ada yang mau ditanyakan? Besok ini pakai ISO aja ya. Kalau ISO kan langsung sih, tablet-tablet itu bisa pakai ISO. Berarti ini dirubah ya Ibu yang event. pH klor sebentar, GG 100, lameson 4. Soalnya lameson di sini kan dia cuma 4 toh. Sedangkan katanya kan ada yang lain. Oh ini. 2, 16, ada lagi 8. 8 mg. Nggak apa-apa sih, pakai ini nggak apa-apa. Yang penting jelas bukunya. Terus bawah sama ya, pemberian kelarutan besok berarti menyesuaikan. Jadi ada lameson, pH klor, kodikaf, sama GG. Dia pemberiannya kalau lameson dia bentuknya tablet, warnanya apa menyesuaikan ya. Terus kemudian pH klor dia bentuk tablet, warnanya kuning. Ada kodikaf, dia bentuknya tablet, warna putih. GG dia warnanya apa besok menyesuaikan yang ada di lab. Yang kalian ambil itu warnanya apa. Terus kemudian pemberiannya semuanya dia sukar larut di dalam air ya. Bawahnya permasalahannya jadi lameson, pH klor, kodikaf, GG, dan tablet tadi ada 4 ya.
maka digerus sampai halus terlebih dahulu. Kemudian untuk pH klor dan Corticaf dia memiliki DM, maka dihitung dosis sesuai dengan umur pasien. Kemudian untuk Corticaf dia golongan narkotika, maka digaris bawah warna merah. Kalau yang atas tadi kan psikotropik ya, maka garisnya biru. Kalau yang ini nanti digaris bawah warna merah. Pertanyaan saya ada yang mau ditanyakan? Untuk kelarutannya suka larut dalam air Keluar larut semua, dalam Ibu. air semuanya. Iya, nanti untuk pemerahnya bentuknya sesuai yang kalian ambil besok apa. Kalau kaplet, kalau tablet ya tablet. Kalau ini bentuknya tablet semua sih. Baik, Cuman Ibu. warnanya apa. Jadi dia bentuk tablet warna apa gitu. Ibu tadi itu kan yang resep 1 itu kan ada penambahan laktosa. Berarti itu di monografi kita menambahkan laktosa, Ibu. Nggak usah. Baik, Ibu. Oke, lanjut. Perhitungan dosis menyesuaikan ya umur pasiennya besok berapa. Tolong belajar. Dibaca buku petunjuknya. Belajar menghitung. Kalau usia segini pakai rumus mana, usia segini pakai rumus mana ya. Penimbangan, oh iya, di kolom keterangan jangan lupa dicentang ya. Kalau sudah menimbang, sudah mengambil, jangan lupa dicentang. Oke, lameson 40 per 8 kali iya benar, terus bekornya yang benar 8, Corticofnya iya benar, GG-nya iya. Nah, totalnya kan belum tahu, bisa ditotal dulu berapa. Kemudian menentukan nomor jangan kapsulnya pakai metode rules of seven ya. Kalau perlu penambahan laktosa ya ditambahkan, kalau nggak perlu ya nggak usah. Terus pengambilan bahannya, jadi kalau lameson besok di sana bukan isinya loh ya ini kan isinya toh. Nanti prednisolon ini kan isinya. Nah, pengambilan bahan ini dia sesuai yang ada di rak. Kalau di rak itu namanya lameson, ya berarti ngambilnya lameson. Kalau pH klor ya pH klor, Corticaf ya Corticaf. Ya, GG ya GG. Terus kemudian cek fisik jangan lupa golongannya apa. Di keterangan ini jangan lupa dicentang. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Belum ada, prosedurnya Belum ada. sama ya. Gimana? Prosedurnya sama kurang lebih dengan yang di atas tadi. Jadi tolong untuk prosedur ini benar-benar rinci ya. Tahap-tahapnya itu step by step-nya benar-benar rinci. Tapi kalau pada saat meracik, kalau saran saya kalian jangan membaca prosedur. Seharusnya sudah di luar kepala. Kalau enggak kalian bikin skema yang memudahkan kalian untuk meracik atau untuk mengingat. Contohnya, misalkan ini ya, tadi ada beberapa obat. Nah, itu kan obatnya kalian ngambil berapa, itu sebenarnya kalau kalian jeli, kalian membaca penimbangan itu seharusnya sudah bisa meracik ini. Kan tahapannya otomatis kan dari atas toh, dari atas. Kalau tablet kan berarti dari yang tersedikit dulu, diracik dulu, baru yang terbanyak. Kayak gitu. Nah, tanpa baca prosedur, seharusnya kalian itu bisa. Kenapa? Soalnya kan ini hanya tablet. Kan disuruh membuat puyer, disuruh membuat kapsul. Otomatis kan harus kalian gerus. Nah, yang mau kalian gerus itu yang mana dulu? Yang mau kalian ambil sebanyak berapa, kemudian untuk stepnya itu harus kalian apakan dulu. Kalau misalkan dilakukan pengenceran, berarti cara pengenceran seperti apa? Berarti misalkan satu tablet diatkan sama 700, berarti satu tablet ditambah laktosa, berarti kan anak timbangan 700. Kalau misalkan yang tadi ya, anak timbangan 700, kemudian yang satunya tablet, masih utuh, belum gerus, mau tambahkan SL, sampai dia nanti setara. Kalau sudah setara, baru dikeluarkan. Tapi kalau kalian baca prosedur, itu pasti pusing, ya kan? Jadi tolong usahakan untuk di praktikum di lab farmasetika ini kalian bikin apa ya yang memudahkan kalian untuk meracik itu apa yang kalian tidak mengharuskan untuk membaca prosedur. Tapi kalau prosedur ini kan harus kalian tulis secara detail. Kalau kalian membaca segini panjangnya itu kan buang-buang waktu, ya. Dan etiket ya.
Etiket jangan lupa diberi nama pasiennya, tanggalnya, nomor yang pojok ini jangan lupa dikasih paraf. Terus kemudian ada ini ya, sinonim bahasa latinnya diisi. Nah, untuk besok kan sudah mulai pretest ya, berarti kalian ya. Hari Sabtu kan ada pretest, tapi rencananya itu tidak saya bikin pretest, tapi saya bikin post test. Jadi saya bikin ujiannya itu di belakang. Jadi selesai nggak selesai, saya beri waktu 2 jam untuk mengerjakan ini. Nah, sisanya itu untuk post test sama untuk diskusi, biar kalian nggak membuang-buang waktu. Jadi usahakan waktu 2 jam itu, biar caranya supaya kalian itu selesai, biar nanti kalian nggak banyak inhalnya. Ada yang menanyakan dari sini? Berarti praktikum dulu ya Ibu, selama 2 Ya, jam. ya. Tolong ingatkan saya ya, kalau saya lupa ya. Kalau saya balik atau saya lupa, tolong diingatkan saya. Jadi nanti jadi kalian masuk itu berdoa, memberi salam, terus kemudian inventaris. Kalau sudah inventaris ACC ke depan ya, inventaris kan ACC ke depan. Kalau sudah selesai ACC ke depan, kalian nanti entah dibagi atau enggak. Kalau misalkan enggak dibagi, berarti kan terserah kalian mau mengerjakan resep yang mana. Kalau saran saya mending kerjakan yang paling susah dulu. Kalau di sini yang paling susah itu kan yang bikin 2 kapsul itu. Kan lama banget itu masukin kapsulnya. Kalau misalkan itu kalian kerjakan di belakang, waktunya habis. Nah, sisa otomatis satunya nggak mungkin kekejar, ya nggak? Tapi kalau bikin puyer inhal itu kan cuma bikin satu ini kan ya. Ini puyer kan ya bentuknya ya. Coba resep atasnya apa tadi? Ke atas. Resepnya. Oh, dibikin kapsul sama. Kapsul, ini kan bikinnya cuma 10 ya, jadi satu kan. Tapi kalau yang tadi kan bikin 2. 11, berarti kan 22 ya. Kalau nggak salah 11 tadi. Berarti bikinnya 22. Kalau ini kan cuma 10. Ini dikerjakan belakangan aja. Nanti yang dikerjakan duluan, kalau misalkan besok tidak dibagi loh ya. Kalau tidak dibagi, berarti kerjakan yang resep pertama tadi dulu. Terus untuk post testnya kemungkinan itu perhitungan. Jadi tolong belajar cara menghitung dosis, perimbangan, ya. Itu. Terus ada DTD, tidak ada DTD, itu tolong diperhatikan. Sudah ada yang menanyakan? Ada yang menanyakan? Ada yang belum paham? Kalau masih bingung, nggak apa-apa, tanya langsung ke lab ya. Baik Ibu. Sudah ya, ini yang lain tidak ada pertanyaan? Belum? Yang lain nggak respon, apa tidur ya? Ibu izin, Ya, kan kekuatan yang dikehendaki nanti tidak ditulis di kelengkapan resep. Untuk perhitungannya nanti memakai kekuatan yang ada di lab. sama Kardikal. Yang ada di lab. Baik Ibu, terima kasih. Jadi misalkan kan di lab itu ada kan, kalau ada beberapa kekuatan biasanya kan nama obat, terus di bawahnya, oh kalian belum pernah tablet ya. Jadi di bawah itu nanti tuh tertera kekuatan. Kalau memang tidak ada, ya sudah. Tapi di perhitungan ini nanti, ini yang bawah tadi, di perhitungan yang bawah tadi itu sudah sesuai yang ada di lab sih. Tapi nanti coba besok ini lagi, cek lagi ya. Jadi kekuatan ini ditanyakan jikalau bentuknya itu tablet. Ya, tablet dan dia memiliki lebih dari satu kekuatan atau kapsul yang memiliki lebih dari satu kekuatan. Kalau misalkan di sini yang ditanyakan dia satuannya sudah miligram, satuannya bukan tablet berarti kan ya. Berarti ini menyesuaikan yang ada di lab itu berapa miligram. Seperti contoh perhitungan tadi. Coba di bawah. Bawah perhitungan. Nah, lameson. Lameson. Yang diresepkan 40. Ternyata yang ada di lab itu 8 miligram.
Ya wes, menyesuaikan aja, berarti 40/8 dikalikan satu tabletnya ketemunya berapa. Kalau di lab besok adanya yang bukan 8, berarti kan menyesuaikan aja yang berapa miligram. Paham maksud saya? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Mm-mm. Yang lain ada yang bertanyakan? Bu, izin bertanya itu tadi yang resep pertama maksudnya 20, membuat 22 kapsul itu bagaimana ya Ibu? Ini resep pertama. Sebentar, resep pertama tadi bisa di share screen nggak? Atas. Di situ kan ada Cefat, luminal, pH klor sama bromheksin. Kapsulnya di situ kalian diminta untuk membuat 11. Ya enggak? Dari sini paham? 11. Ya Ibu. Terus ke permasalahan. Masalahnya soalnya belum ditulis di sini. Terus permasalahannya di situ tadi kan ada ini, ada apa namanya? Cefat. Cefat dia merupakan golongan antibiotik, maka harus diminum sampai habis sehingga diracik terpisah dari obat-obat yang lain. Di sini belum ditulis. Di sini belum ditulis. Jadi di situ ada permasalahan si Cefat tadi. Cefat kan minumnya harus sampai habis. Sedangkan obat yang lain kan diminum tidak habis nggak apa-apa, karena bukan antibiotik ya. Jadi tidak harus dihabiskan. Makanya kenapa dia nanti cara pembuatannya harus dipisah. Paham ya dari sini? Jadi Cefat nanti diracik sendiri, kemudian yang lainnya diracik sendiri. Jadi nanti ada 2 kapsul. Karena Cefat harus diminum sampai habis, berarti nanti etiketnya juga ada 2. Jadi obat yang lain nanti kan nggak ada keterangan diminum sampai habis. Kalau Cefat kan ada ya, keterangan diminum sampai habis. Makanya kenapa harus dipisah? Paham ya dari sini? Berarti nanti untuk cara kerjanya ada Ada dua ya, 2. Ibu? Iya, ada 2. Kemarin yang kelompok sebelumnya itu sudah saya minta, sudah saya suruh untuk foto cara kerjanya. Mungkin nanti bisa minta di kelas yang lainnya, yang sudah masuk resep 4. Baik Ibu. Ada yang menanyakan yang lain? Belum? Belum ada, Ibu. Oke, kalau belum ada, saya anggap kalian sudah bisa, sudah paham. Kalau nggak ngerti, besok atau lusa bisa langsung ke lab, tanya ya. Tanya. Kalau nggak mau nanya, bisa tanya ke kelas yang lain yang sudah melewati resep keempat. Terus kemudian pesan saya, tolong buku petunjuk itu dibaca. Jadi kita buatnya itu sudah per bab dan per pertemuan. Di situ sudah ada contoh perhitungannya juga. Kalau pengenceran perhitungannya gimana, terus kemudian kalau menghitung dosis itu caranya gimana, terus kemudian isi kapasitas cangkang kapsul itu berapa, kemudian tanda kopi resep itu apa saja, di situ sudah ada semuanya. Jadi tolong buku itu dibaca, ya. Baik, Ibu. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, pertemuan hari ini saya akhiri. Ya, karena ini masih berbau lebaran, saya minta maaf ya jika ada selama ini ada salah kata atau sikap. Meskipun baru pertama kita ketemu ya, tapi kan di lab kalian pasti sering lihat saya. Ya. Oke, pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Ibu.